Di siang hari yang cerah, ada seorang anak yang bernama Riko yang sedang duduk santai di depan rumahnya. Dan dalam hatinya pun berkata, "Hari ini kok cuacanya panas sekali sih. Sepertinya minum yang segar-segar nih." Sepertinya es krimnya enak deh. Cobain ah. dan Riko pun membelinya. Saat penjual membuka tutupan dari es krim tersebut, banyak lalat yang berterbangan di atas es krim tersebut. Tanpa disadari, ada seekor lalat yang hinggap di atas es krim tersebut, sehingga Riko pun memakannya dengan sangat lahap. Enak. Seketika malam pun tiba. Di malam itu, Riko pun mulai merasakan kesakitan pada perutnya, dan ia menjerit kesakitan. Dan kemudian Riko pun pergi ke toilet terus-menerus. Esok paginya, Riko bersama kedua orang tuanya pergi ke dokter untuk memeriksa keadaan Riko. Mereka pun tiba. Riko pun segera diperiksa oleh dokter. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare. Apa itu diare? Diare adalah bagian dari tinja biasa longgar atau berair. Biasanya minimal 3 kali dalam jangka waktu 24 jam. Namun, konsistensi tinja bukan jumlah yang paling penting. Seiring buang tinja yang terbentuk tidak diare. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis virus dan jenis diare. Yaitu gastroenteritis akut diare adalah masuknya virus rotavirus, adenovirus enteritis, bakteri atau toksin, Salmonella E. coli, dan parasit Giardia lamblia. Beberapa mikroorganisme patogen ini menyebabkan infeksi pada sel-sel, memproduksi enterotoksin atau sitotoksin penyebab di mana merusak sel-sel atau melekat pada dinding usus pada gastroenteritis akut. Selanjutnya diare kronis. Apa itu diare kronis? Diare kronis adalah penyakit yang ditandai dengan diare berkepanjangan bisa lebih dari 2 minggu.
Kemudian ada beberapa jenis diare kronis. Yang pertama, diare osmotik, yang kedua diare sekretorik, dan yang ketiga bakteri tumbuh lampau, asam empedu, dan asam lemak. Perjalanan penyakit diare. Infeksius diare dapat disebabkan oleh infeksi virus seperti enterovirus, adenovirus, rotavirus, astrovirus, dan lain-lain. Bila penderita telah kehilangan banyak cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi mulai tampak berat. Dinyatakan bahwa berdasarkan banyaknya kehilangan cairan dan elektrolit dari tubuh, diare dapat dibagi menjadi 1. Diare tampak dehidrasi, 2. Diare dengan dehidrasi ringan, 3. Diare dengan dehidrasi sedang, 4. Diare dengan dehidrasi berat. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan atau minuman, air yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang terjadi di kota Ambon. Dalam 1 minggu terakhir, ratusan balita di kota Ambon terserang diare. Mereka kini terbaring di 5 rumah sakit yang berbeda di kota Ambon. Dalam kasus ini, 2 orang dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Rando Saulusi dan Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku. Hasil laboratorium yang diambil dari 10 pasien, ternyata 9 orang positif terserang bakteri Yersinia yang menyebabkan diare. Yang terkena diare hanya daerah khusus seperti wilayah Karangpanjang dan sekitarnya. Angka penderita diare mulai mengalami peningkatan sejak tanggal 26 Januari dan telah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel air yang diambil dari perusahaan air minum daerah. Dan hingga berita ini dilaporkan, sudah 72 pasien yang dirawat dan kemungkinan akan mengalami peningkatan.